Perkenalkan, saya Lucia Silvana dengan NIM 19114069E997. Saya mahasiswa dari Akademi Keperawatan Dites Daslukam. Jadi, pada hari ini, saya akan menjelaskan materi secara singkat tentang pemberian imunisasi beserta dengan SOP-nya atau Standar Operasional Prosedur. Yang pertama adalah pengertian dari imunisasi. Imunisasi adalah suatu cara meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, sehingga bila kelak ia terpanjang pada antigen yang serupa, tidak terjadi penyakit. Imunisasi biasanya diberikan pada anak-anak, karena sistem kekebalan tubuh masih belum sebaik orang dewasa, sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan infeksi yang berbahaya. Yang kedua adalah tujuan dari imunisasi. Yang pertama, pertahanan tubuh yang terbentuk akan dibawa seumur hidupnya. Yang kedua, vaksinasi cost efektif karena murah dan efektif. Dan yang ketiga, vaksinasi tidak berbahaya. Reaksi yang serius sangat jarang terjadi, jauh lebih jarang daripada komplikasi yang timbul apabila terserang penyakit tersebut secara alamiah. Yang ketiga adalah respon imun. Respon imun adalah respon tubuh berupa suatu urutan kejadian yang kompleks terhadap antigen. Untuk mengeliminasi antigen tersebut, dikenal dua macam pertahanan tubuh, yaitu yang pertama, mekanisme pertahanan non-spesifik, disebut juga komponen non-adaptif, yaitu innate, artinya tidak ditujukan hanya untuk satu macam antigen, tetapi untuk berbagai macam antigen. Dan yang kedua adalah mekanisme pertahanan tubuh spesifik atau komponen adaptif, ditunjukkan khusus terhadap satu jenis antigen, terbentuknya antibodi lebih cepat dan lebih banyak pada pemberian antigen berikutnya. Yang keempat adalah keberhasilan dari imunisasi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah status imun penjamu. Terjadinya antibodi spesifik pada penjamu terhadap vaksin yang telah diberikan akan mempengaruhi keberhasilan vaksinasi. Dan yang kedua adalah faktor genetik penjamu. Interaksi antara sel-sel sistem imun dipengaruhi oleh variabilitas genetik. Dan yang ketiga adalah kualitas dan kuantitas vaksin. Vaksin adalah mikroorganisme atau toksit yang diubah sedemikian rupa sehingga patogenesitas atau toksisitas hilang, tetapi masih mengandung sifat antigenitas. Yang kelima adalah penyakit yang dapat dicegah. Terdiri dari 10 penyakit. Yang pertama adalah poliomielitis, yang kedua difteri atau difteri dan pertusis, yang ketiga adalah tetanus, yang keempat adalah TBC, yang kelima rubella, yang keenam mumps, yang ketujuh campak, yang kedelapan hepatitis, yang kesembilan varicella atau cacar, dan yang kesepuluh adalah HIV atau HIV. Yang keenam adalah macam-macam kekebalan tubuh. Kekebalan aktif adalah imunitas timbul karena anak membuat sendiri antibodinya. Yang pertama, kekebalan aktif alamiah, kekebalan setelah sembuh dari sakit, contohnya cacar. Dan yang kedua adalah kekebalan aktif buatan, kebal setelah anak mendapat vaksin penyebab penyakit, yaitu imunisasi itu sendiri. Yang ketujuh adalah pedoman imunisasi. Yang pertama, virus hidup minimal diberikan dengan interval 1 bulan. Yang kedua, virus hidup dan dimatikan dapat diberikan secara bersamaan dengan lokasi yang berbeda. Yang kedelapan adalah penanggulangan reaksi imunisasi. Sebelum melakukan imunisasi, mengkaji beberapa faktor. Yang pertama, adanya penyakit akut, bila ya, imunisasi ditunda. Yang kedua, adakah efek samping pemberian imunisasi sebelumnya, bila ya, dosis dikurangi. Yang kesembilan adalah pemberian imunisasi. Yang pertama adalah prinsip imunisasi. Diberikan sebelum kekebalan dari ibu tidak aktif lagi, kombinasi vaksin, meringankan biaya, hemat waktu, mengurangi penderitaan. Vaksin menimbulkan reaksi minimal. Dan kemudian yang diperhatikan adalah yang pertama, bayi atau anak dalam kondisi sehat. Yang kedua, cara pemberian yang benar. Yang ketiga, vaksin baik dan jenis sesuai. Yang keempat, dosis benar. Dan yang kelima, penyimpanan, mulai dari suhu dan hindari sinar matahari. Yang ke-10 adalah kontraindikasi. Yang pertama ada panas, yang kedua adalah imunosupresi, dan yang ketiga adalah alergi, dan yang keempat pemberian DPT pada anak Swisser atau kejang tidak diberikan.
Yang pertama adalah prosedur imunisasi polio, yang terdiri dari yang pertama pengertian. Imunisasi polio diberikan pada bayi mulai umur 0 sampai 11 bulan dalam ruang lingkup KIA dan 0 sampai 59 bulan untuk kegiatan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN. Yang kedua ada tujuan sebagai acuan dalam pemberian imunisasi polio agar anak mempunyai daya tahan terhadap penyakit polio. Dan yang ketiga adalah bagian atau instalasi SMF anak, bagian kebidanan atau KIA. Dan yang keempat adalah kebutuhan dari dokter anak, dokter, bidan, dan perawat. Dan yang kelima adalah administratif, registrasi KIA, status bayi, dan kartu imunisasi. Yang keenam adalah alat dan bahan. Alatnya berupa pinset dan juga gunting kecil. Yang kedua bahannya berupa vaksin polio dan juga pipet polio. Dan yang ketujuh adalah instruksi kerja, petugas mencuci tangan, pastikan vaksin polio dalam keadaan baik, buka tutup vaksin dengan menggunakan pipet atau gunting kecil, pasang pipet di atas botol vaksin, letakkan anak pada posisi yang senyaman mungkin, buka mulut anak dan teteskan vaksin polio sebanyak 2 tetes, pastikan vaksin yang telah diberikan ditelan oleh anak yang diimunisasi. Jika dimuntahkan atau dikeluarkan oleh anak, ulangi lagi penetesannya. Saat meneteskan vaksin ke mulut, agar vaksin tetap dalam kondisi steril, rapikan alat, dan petugas mencuci tangan. Yang kedua adalah prosedur imunisasi BCG. Yang pertama adalah pengertian. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa atau batuk darah. Yang kedua adalah tujuannya sebagai acuan dalam pemberian imunisasi Bacillus Calmette-Guerin atau BCG agar anak mempunyai daya tahan terhadap penyakit TBC. Yang ketiga adalah bagian atau instalasi. Yang pertama ada SMF anak, bagian kebidanan atau KIA. Yang keempat adalah kebutuhan, dokter anak, status bayi, dan kartu imunisasi. Yang kelima adalah administrasi, register KIA, status bayi, dan kartu imunisasi. Yang keenam adalah prosedur. Yang pertama bahan berupa vaksin BCG, jarum dan semprit disposable 1 ml, disposable 5 cc untuk melakukan kapas dan kartu imunisasi. Selanjutnya adalah instruksi kerja, petugas mencuci tangan, pastikan vaksin dan semprit yang akan digunakan, larutkan vaksin dengan cairan pelarut BCG 1 ampul atau 4 cc, pastikan anak belum pernah di BCG dengan menanyakan pada orang tua anak tersebut, ambil 0,05 cc vaksin BCG yang telah dilarutkan tadi, bersihkan lengan dengan kapas yang telah dibasahi air, jangan menggunakan alkohol sebab dapat merusak vaksin. Suntikan vaksin tersebut sepertiga bagian lengan kanan atas, rapikan alat-alat, petugas mencuci tangan dan kemudian mencatat dalam buku. Yang ketiga adalah prosedur imunisasi tetanus toksoid. Yang pertama pengertian. Imunisasi tetanus toksoid terbukti sebagai satu upaya pencegahan penyakit tetanus. Diberikan pada usia kehamilan trimester pertama, disuntikan pada lengan atas atau IM sebanyak 0,5 ml. Yang kedua adalah tujuan, sebagai acuan untuk melaksanakan suntikan TT atau pemberian kekebalan aktif terhadap tetanus. Petunjuk kerja ini mencakup unit pelayanan di ruang tindakan, unit pelayanan KIA yang diberikan pada ibu hamil. Yang keempat adalah bagian atau instalasi SMF OBGYN, bagian kebidanan atau KIA. Dan yang keempat adalah kebutuhan dokter OB/GYN, dokter, bidan, dan perawat. Yang kelima adalah administratif, dan yang keenam adalah prosedur. Yang pertama bahan berupa kapas, serum tetanus toksoid, jarum suntik disposable 2,5 ml, formulir persetujuan tindakan medik. Yang kedua adalah instruksi kerja, lakukan identifikasi dan anamnesa dengan menanyakan pada pasien, mulai dari nama, umur, alamat, apakah ada alergi terhadap obat-obatan. Dan kemudian pastikan kondisi pasien dalam keadaan sehat, isi form persetujuan tindakan medik, dan pasien tanda tangan untuk persetujuan. Kemudian tulis tarif tindakan dan persilakan pasien untuk membayar ke kasir. Lanjutannya, siapkan alat dan bahan suntik, ambil vaksin dengan jarum dan semprit, disposable sebanyak 0,5 ml, persilahkan pasien duduk, oleskan kapas steril pada lengan kiri bagian atas, suntik pada lengan kiri bagian atas secara IM, olesi bekas suntikan dengan kapas steril, buang jarum bekas suntikan ke dalam kotak, persilahkan pasien menunggu 15 menit di luar, dan jika tidak terjadi efek samping, pasien boleh pulang.
Kemudian catat pada buku status dan KMS ibu hamil. Indikator kerja, tidak terjadi tetanus toksoid pada saat melahirkan.